Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang transformasi. Di sini saya mempunyai 5 pokok bahasan. Yang pertama, translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi, dan yang kelima komposisi transformasi dengan matriks. Langsung saja. 1. Translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Menemukan konsep translasi. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasi. Minggu lalu Nico Sentera duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Di sini, minggu ini ia berpindah ke baris ketiga, lajur keempat yang minggu lalu ditempati oleh Ucok. Pindah ke sini. Ucok sendiri berpindah ke baris kedua, lajur kedua dari belakang yang minggu lalu ditempati Martina. Pindah ke sini. Nico Sentera berpindah 2 lajur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Berarti Nico Sentera sudah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas yang ditulis sebagai min 2. Kenapa dia min 2? Karena translasinya berpindah ke kiri. Jika berpindah ke kiri maka bernilai negatif. Selanjutnya 2 satuan ke atas, dan jika ke atas bernilai positif. Kemudian Ucok berpindah 2 lajur ke kiri dan 1 baris ke depan. Berarti Ucok telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah yang ditulis sebagai min 2 dan min 1. Karena 2 satuan ke kiri maka dia negatif, dan 1 satuan ke bawah juga bernilai negatif. Misalkan tempat duduk Nico Sentera minggu lalu di titik N, A, B pada koordinat kartesius. Dengan translasi min 2, 2, diketahui tempat duduk minggu ini pada titik seperti pada gambar di sini. Translasi tersebut dapat ditulis N, A, B min 2, 2, N aksen sama dengan A min 2, B ditambah 2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 H, K, maka diperoleh bayangan P aksen A ditambah H, B ditambah K. Secara sistematis dapat ditulis seperti ini. Apabila hasil bayangan T1 ditranslasikan lagi dengan T2 LM, akan didapat P aksen A ditambah H, B ditambah K. Untuk T2 sama dengan LM, maka P2 aksen A ditambah H ditambah lagi dengan L, B ditambah K ditambah lagi dengan M. Maka bisa kita tulis rumusnya seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Translasi T1 sama dengan PQ, memetakan titik A 1,2 ke A aksen 4,6. A, tentukan translasi tersebut. B, tentukanlah bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 3,4, dan C min 5,6 translasi tersebut. C, jika segitiga yang diperoleh pada jawaban B ditranslasikan lagi dengan T2 min 1, tentukanlah bayangannya. Penyelesaian untuk yang A, kita menggunakan rumus yang sebelumnya kita bahas tadi. A 1,2, untuk T1 nya PQ, berarti A aksen 1 ditambah P, 2 ditambah Q. Untuk A aksen 4,6 diperoleh 1 ditambah P sama dengan 4, sehingga P sama dengan 3. 2 ditambah Q sama dengan 6, didapat Q sama dengan 4. Q sama dengan 6 dikurang 2, jadi Q sama dengan 4. Jadi translasi tersebut adalah T1 sama dengan 3, 4. Selanjutnya
Pembahasan B, translasi T1 sama dengan 34. Artinya memindahkan suatu titik 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas dengan mentranslasikan titik A aksen, B aksen, dan C aksen dari segitiga ABC dengan translasi T1 akan diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebagai berikut. Untuk yang A 1,2, T1 3, 4. Jadi 1 ditambah 3, 2 ditambah 4. A aksen 4,6. Kemudian yang B 3,4. Jadi B aksennya 3 ditambah 3, 4 ditambah 4 sehingga didapat B aksen 6,8. Sama juga seperti yang C. Min 5 ditambah 3, 6 ditambah 4 sehingga didapat C aksennya min 2,10. Jadi bayangan segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik A aksen 4,6, B aksen 6,8 dan C aksen min 2,10. Selanjutnya yang C. Setelah kita dapat A aksen, B aksen, C aksen, kita translasikan lagi dengan min 1 dan min 1 dengan cara yang sama. 4 ditambah min 1, 6 ditambah min 1 dan juga seterusnya sehingga kita dapat segitiga A2 aksen, B2 aksen, C2 aksen dengan titik A2 aksen 3,5, B2 aksen 5,7 dan C2 aksen min 3,9. Selanjutnya pembahasan yang kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, di sini juga saya mempunyai ilustrasi. Perhatikan lingkaran Q yang dicermin terhadap sumbu Y. Nih ya, lingkaran Q dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q aksen. Jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin. Nih ya, dari QA sama dengan Q aksen A, PB sama dengan P aksen B, ini jaraknya sama. Sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Jadi ini siku-siku dan ini siku-siku. Dengan menggunakan sifat-sifat ini dapat ditentukan bayangan sebuah titik yang dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap suatu titik lain. Perhatikan gambar di sini. Dari gambar tersebut tampak bahwa pencerminan titik A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan titik B, A aksen, B aksen, di mana A aksennya adalah A dan B aksen adalah min B. Jika kita substitusikan, berarti A aksen 1 dikali A ditambah 0 dikali B. B aksennya min B, berarti B aksen sama dengan 0 dikali A dikurang 1 dikali B. Maka matriks transformasi pencerminan ini 1, 0, 0, min 1. Begitu juga dengan yang kedua, pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan untuk A aksennya min A dan B aksen B. Maka kita dapat matriksnya min 1, 0, 0, 1. Pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y sama dengan X menghasilkan A aksen sama dengan B dan B aksen sama dengan A. Maka kita dapat matriksnya 0, 1, 1, 0. Selanjutnya pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y sama dengan min X menghasilkan A aksen sama dengan min B dan B aksen sama dengan min A, sehingga kita dapat matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Selanjutnya pencerminan titik A, B terhadap titik asal menghasilkan A aksennya min A dan B aksennya min B, sehingga kita dapat
min 1 0, 0 min 1. Selanjutnya pencerminan titik pencerminan titik A, B terhadap X sama dengan min H, menghasilkan A aksennya 2H dikurang A dan B aksen sama dengan min B. Kita substitusikan, berarti min 1A ditambah 0 dikali B ditambah 2H. Kemudian untuk yang B aksen di sini adalah min B, berarti 0 ditambah 0 dikali A dikurang 1 dikali B ditambah 0. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Begitu juga untuk pencerminan titik A, B terhadap Y sama dengan K. Di sini saya mempunyai contoh soal. Tentukan bayangan jajar genjang A, B, C, D dengan titik sudut A min 2,4, B 0, min 5, C 3,2 dan D 1,11. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu X kemudian dicerminkan dengan sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Maka penyelesaian yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X tadi kita gunakan matriks 1 0 0 min 1. Maka langsung saja ini kita urutkan. Min 2 4, 0 min 5, 3 2, 1 11. Kemudian kita mengalihkan matriks, perkalian matriks, sehingga kita dapat min 2 min 4, 0 5, 3 min 2, 1 min 11. Jadi bayangan jajar genjang ABCD kita dapat untuk A aksen min 2, min 4, B aksen 0,5, C aksen 3, min 2 dan D aksen 1, min 11. Nah, sama juga untuk pencerminan sumbu Y. Untuk sumbu Y kita gunakan matriks min 1 0 0 1. Ini matriks ini kita lihat dari penjelasan sebelumnya. Lalu kita kalikan lagi, kita kalikan matriksnya sehingga didapat ini. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan pencerminan sumbu Y. Sumbu X tadi sudah kita dapat, kita tulis di sini. Langsung kita kalikan dengan, karena sumbu X-nya sudah kita dapat ya. Sumbu X sudah kita dapat. Lalu kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Jadi langsung kita kalikan dengan sumbu Y. Matriks untuk sumbu Y min 1 0 0 1 dikali sehingga kita dapat ini. Nah, bayangan jajar genjang A, B, C, D dapat pula ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan matriks komposisi refleksi terhadap sumbu X, dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi ini bisa langsung kita kali seperti ini. Pertama kita kalikan matriksnya ini dikali dengan ini. Kemudian setelah didapat hasil kita kali dengan ini. Nah, untuk yang D, pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Sama saja, setelah kita dapat pencerminan sumbu Y tadi, kita kalikan dengan pencerminan sumbu X. Sehingga kita dapat seperti ini. Juga bisa menggunakan seperti halnya pada jawaban C tadi. Nah, bisa kita gunakan refleksi, komposisi refleksi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik pusat rotasi. Menemukan konsep translasi. Dengan menggunakan jangka,
Anak kota membuat sebuah busur lingkaran. Ia menusukkan jangka pada titik O, kemudian memutar jangka dengan sudut putar alfa berlawanan dengan arah perputaran jarum jam melalui peragaan ini. Anak kota telah melakukan rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B setelah dirotasi sebesar alfa dengan titik pusat O. Posisi pensil jangka ini berada pada titik A aksen, B aksen. Jadi rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0 dapat kita rumuskan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan cos alfa dan sin alfa A B. Jika dia berada pada titik P M, N, maka di ujungnya kita kurangkan dengan M dan kurangkan dengan N. Nilai alfa bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Bertanda negatif jika arah putaran sudut searah dengan arah perputaran jarum jam. Jika A, B dirotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0 kemudian dirotasikan lagi sebesar beta dengan pusat yang sama, maka dapat dirumuskan seperti ini. Langsung masuk ke contoh. Tentukan bayangan titik A-1, -2 yang dirotasikan berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu titik O 0,0. Penyelesaian. Merotasikan titik A-1, -2 berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu titik O 0,0. Sama artinya dengan merotasikan titik A sebesar 270 derajat. Karena 180 derajat ditambah 90 derajat jadi 270 derajat dengan pusat O 0,0. Bayangan titik A adalah, nah, ini bisa sebagai alfa kemudian beta. Lalu kita jumlahkan, kita menggunakan rumus yang tadi. Tinggal kita masukkan. Ini jumlah, jadi cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270. Karena di sini bayangan titiknya adalah A-2, min 1, min 2, jadi di sini kita buat min 1, min 2. Cos 270 derajat 0, sin 270 min 1, karena ini min jadi min, sin 1 0. Kemudian kita kalikan sehingga didapat min 2 dan 1. Jadi bayangan titik A min 1, min 2 adalah A aksen sama dengan min 2, 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Menemukan konsep dilatasi. Di sini saya mempunyai ilustrasi. Aini dan teman-temannya berkunjung ke IPTN. Di sana mereka mengamati miniatur sebuah pesawat terbang. Miniatur tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat aslinya, tetapi ukurannya lebih kecil. Bentuk seperti miniatur pesawat ini telah mengalami dilatasi, diperkecil dari pesawat sesungguhnya. Faktor yang menyebabkan diperkecil atau diperbesarnya suatu bangun disebut faktor dilatasi. Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya K. Di sini ada 3 pernyataan. Jika K kurang dari min 1 atau K lebih dari 1, maka hasil dilatasinya diperbesar. Yang kedua, K kurang dari 1 dan K lebih dari min 1, maka hasil dilatasinya diperkecil.
Jika K sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Secara umum, dilatasi terbagi menjadi: pertama, titik P, A, B didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Atau kita rumuskan seperti ini. Selanjutnya, titik P, A, B didilatasikan terhadap pusat F, M, N dengan faktor skala K, maka kita rumuskan seperti ini. Dan dapat juga dinyatakan dengan matriks seperti ini. Nah, contoh. Tentukan bayangan titik P 5,6 jika didilatasikan oleh pertama 0,3. Ini kita menggunakan rumus yang pertama. Rumus ini P, A, B ini 0, K. P aksen berarti P aksennya K dikali A, K dikali B, sama seperti ini 0,3 berarti 3 dikali 5, 3 dikali 6, sehingga didapat P aksennya 15,18. Yang kedua, F 2,3,4. Yang kedua ini kita menggunakan rumus yang ini. Pertama kita tuliskan K-nya, kemudian A dikurang M ditambah M. Kemudian kita tulis lagi K, B dikurang N ditambah N. Nah, sama seperti ini. K ini sebagai K, 4-nya sebagai K. A dikurang M ditambah M. Kemudian ditulis lagi K, B dikurang N ditambah N, sehingga didapat P aksennya 14,15. Pembahasan yang kelima, komposisi transformasi dengan matriks. Berikut ini adalah tabel matriks transformasi geometri berordo 2x2. Bisa kalian lihat di sini. Transformasi, pemetaan, dan matriks transformasinya. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Diketahui T1 dan T2 adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks M1 sama dengan 0,2,3,0 dan M2 sama dengan EFGH. Dengan menggunakan matriks-matriks yang bersesuaian, tentukanlah koordinat bayangan yang dinyatakan dengan komposisi transformasi berikut. Pertama kita tuliskan dulu M1-nya 0,2,3,0. Kemudian kita kalikan dengan matriks. Kita menggunakan refleksi M. Yang ini ya, terhadap garis Y. 0,1,1,0. 0,1,1. Oh iya, maaf, ini adalah 0 ya. Kemudian dikali lagi dengan untuk yang A 2,3, sehingga kita dapat 10, 9. Dan yang kedua T1 refleksi dengan T2. Pertama kita tuliskan M nya dulu 0,1,1,0. Kemudian baru kita kalikan dengan 0,2,3,0. Kemudian kita kali dengan min 1,4. Ini kita kali sehingga didapat 3032. Kemudian dikali dengan min 14 sehingga didapat min 35. Jadi T1 refleksi T2 min 1,4 sama dengan min 35. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.